Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Agusti Divanto, NIM T2018-1083. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas A2, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis materi Al-Quran Hadis yang ada di tingkat Madrasah Tsanawiyah. Kemudian masuk ke dalam konsep pembahasan, saya di sini kebagian untuk proses menganalisa atau menganalisis mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar materi Al-Quran Hadis di tingkat Madrasah Tsanawiyah. Oke, sebelum saya masuk ke dalam proses analisanya mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit atau mereview sedikit mengenai pengertian dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, di sini disebutkan bahwa kompetensi inti adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam tingkat kelas atau program. Maka dalam hal ini, di dalam kompetensi inti ini dibedakan atau dibedah menjadi 4 aspek. Di antaranya adalah kompetensi inti yang pertama, ini membahas mengenai aspek spiritual. Kemudian di kompetensi inti yang kedua, di sini membahas mengenai aspek sosial. Kemudian kompetensi inti yang ketiga, di sini membahas mengenai aspek pengetahuan. Kemudian kompetensi inti yang keempat atau kompetensi inti yang terakhir, di sini membahas mengenai aspek keterampilan. Maka dalam hal ini, secara garis besar, saya sudah menyebutkan mengenai mengenai pengertian dari kompetensi inti. Oke, langsung kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kompetensi dasar. Pengertian dari kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar di sini adalah tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman pembelajaran atau mata pelajaran yang mengacu berdasarkan kepada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kompetensi dasar ini merupakan bagian pengembangan dari kompetensi inti. Oke, saya telah menjelaskan mengenai pengertian dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, langsung kita masuk ke dalam proses analisa dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di tingkat Madrasah Tsanawiyah. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai analisa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di tingkat Madrasah Tsanawiyah untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke, kita masuk ke analisa kompetensi inti terlebih dahulu. Di kompetensi inti yang pertama, itu berbicara mengenai aspek spiritual. Maka dalam hal ini, kompetensi inti untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ini sama, yaitu membahas mengenai apa? Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu merupakan kompetensi inti untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian, untuk kompetensi inti yang kedua, untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, di sini sama konteksnya, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi, dari isi kompetensi inti yang kedua di sini, untuk aspek kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di sini sama. Kemudian, untuk kompetensi inti yang ketiga, di sini, untuk kelas 7, ini memiliki perbedaan dengan kelas 8, dengan kelas 9. Kalau kompetensi inti KI yang ketiga kelas 7 di sini yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait mengenai fenomena-fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Dalam hal ini, di dalam kelas 7 di sini lebih terfokus kepada proses pembentukan pemahaman materi Al-Quran Hadis kepada peserta didik. Ya. Kemudian kalau untuk kompetensi inti yang ketiga, kelas 8 dan kelas 9 ini sama. Jadi berbeda dengan kelas 7. Kalau kelas 7 ini membentuk pemahaman, sedangkan kalau kelas 8 dan kelas 9 di sini adalah membentuk pemahaman dan mempraktikkan pemahaman tersebut. Isinya tentang apa? KI 3 untuk kelas 8 dan kelas 9 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena-fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Kemudian kita masuk ke kompetensi inti yang keempat, berbicara mengenai aspek keterampilan. Di sini untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 di sini memiliki perbedaan. Ya, sama seperti hanya yang saya jelaskan di kompetensi inti yang ketiga. Kalau untuk kelas 7 di sini adalah untuk mencoba membentuk karakter dari keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Ya. Di dalam proses ini, kompetensi inti yang keempat itu untuk kelas 7 materi Al-Quran Hadis di sini adalah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajarinya di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu kalau untuk kelas 7, yaitu mencoba untuk mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak mengenai materi Al-Quran Hadis yang telah dipelajarinya di sekolah dan sumber-sumber lain yang didasarkan kepada sudut pandang teori. Itu kalau untuk kelas 7 di dalam aspek atau kompetensi inti yang keempat. Kemudian kalau untuk kelas 8 dan kelas 9 di sini sama, ranahnya sama, aspeknya sama, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak di sini meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan materi yang telah dipelajarinya di sekolah dan sumber lain yang sama didasarkan kepada sudut pandang teori. Jadi perbedaannya di sini kalau untuk kompetensi inti yang keempat kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 di sini kalau untuk kelas 7 di sini itu untuk mencoba mengolah dan menyajikan. Dalam hal ini proses untuk menumbuhkan keterampilan peserta didik dalam mengolah materi Al-Quran Hadis yang telah disampaikan oleh seorang guru. Kemudian di sini kalau untuk kelas 8 dan kelas 9 di sini perbedaannya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar. Dalam aspek ini untuk kelas 8 itu lebih spesifik lagi. Karena apa? Di kelas 8 dan kelas 9 diajarkan peserta didik tersebut untuk memberikan penalaran mengenai materi Al-Quran Hadis yang telah disampaikan oleh seorang guru di dalam kelas. Itu yang membedakan. Kemudian kesimpulan dari proses analisa kompetensi inti di sini, kalau untuk kompetensi inti yang pertama, KI 1 untuk kelas 7 sampai kelas 9, inti dari mata pelajaran Quran Hadis di sini sama, yaitu untuk menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya sebagai proses pembentukan aspek spiritual dari peserta didik. Kemudian kalau untuk kompetensi inti yang kedua untuk kelas 7 sampai kelas 9, inti dari mata pelajaran Al-Quran Hadis di sini sama, yaitu untuk membentuk aspek sosial peserta didik sehingga peserta didik tersebut mampu untuk menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Kemudian pada kompetensi inti yang ketiga di sini perbedaan
terjadi antara KI ketiga di kelas 7 dan KI ketiga di kelas 8 dan kelas 9. Perbedaannya terletak di mana? Kalau untuk kompetensi inti yang ketiga untuk kelas 7 ini lebih terfokus kepada proses pembentukan pemahaman materi Al-Quran Hadis kepada peserta didik. Sedangkan kalau untuk kelas 8 dan kelas 9 di sini selain memberikan proses pembentukan pemahaman materi Al-Quran Hadis kepada peserta didik, seorang guru juga harus mampu menerapkan atau mampu memberikan contoh penerapan dari materi Al-Quran Hadis ke dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi Al-Quran Hadis yang telah dipelajarinya di sekolah atau sumber-sumber yang lain berdasarkan sudut pandang teori. Kemudian kalau untuk kompetensi inti yang keempat, di sini juga terjadi perbedaan lagi antara KI 4 kelas 7 dengan KI 4 kelas 8 dan kelas 9. Perbedaannya terletak di mana? Kalau untuk KI kompetensi inti yang keempat, kelas 7 ini terfokus kepada proses mengolah dan menyajikan suatu materi yang telah dipelajarinya di sekolah. Materinya apa? Materi tentang Al-Quran Hadis. Kemudian, kalau untuk kelas 8 dan kelas 9, untuk kompetensi inti yang keempat di sini terfokus kepada proses pengolahan, proses mengolah, menyaji, dan memberikan penalaran mengenai materi Al-Quran Hadis yang telah disampaikan oleh seorang guru di dalam kelas. Kemudian, juga didasarkan kepada sudut pandang lain yang didasarkan pada teori. Kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai analisa kompetensi dasar materi Al-Quran Hadis yang ada di tingkat madrasah sanawiyah. Sebelum menjelaskan mengenai proses analisa dari kompetensi dasar materi Al-Quran Hadis yang ada di tingkat madrasah sanawiyah, saya pribadi mohon maaf kepada seluruh mahasiswa A2 karena tidak bisa menjelaskan materi secara keseluruhan. Nanti para mahasiswa juga bisa melihat daftar analisis kompetensi dasar materi Al-Quran Hadis di tingkat madrasah sanawiyah di dalam makalah. Saya di sini akan menjelaskan sebagai contoh proses analisa materi Al-Quran Hadis pada poin kompetensi dasar di tingkat madrasah sanawiyah. Yang saya gunakan di sini adalah materi di bab pertama. Oke, langsung kita masuk ke dalam proses analisa dari kompetensi dasar materi Al-Quran Hadis di tingkat madrasah sanawiyah. Yang pertama di sini untuk kompetensi dasar kelas 7 di bab 1 di KD.1.1. Di sini menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Itu untuk kompetensi dasar kelas 7. Sedangkan untuk kompetensi dasar kelas 8 di poin 1.1 di sini yaitu mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Kemudian untuk kompetensi dasar kelas 9 di KD 1.1 di situ adalah menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang telah saya jelaskan barusan itu adalah poin KD 1.1 untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian kita masuk ke KD yang selanjutnya yaitu KD 2.1 untuk kelas 7. Di sini adalah menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Kemudian untuk kompetensi dasar kelas 8 di sini bab pertama KD 2.1 di sini adalah menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Kemudian untuk kompetensi dasar kelas 9 di KD 2.1 di sini menjelaskan mengenai sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke dalam kompetensi dasar yang ketiga yaitu KD 3.1 untuk kelas 7. Di sini memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Kemudian untuk kompetensi dasar kelas 8 di KD 3.1 yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid li sukun.
Kemudian untuk kompetensi dasar kelas 9, poin 3.1, di situ menjelaskan mengenai memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhafaf hilmi, mad lazim musakol hilmi, mad lazim musakol harfi, dan mad lazim mukhafaf harfi. Kemudian kita masuk ke kompetensi dasar yang terakhir, yaitu kompetensi dasar yang keempat di KD 4.1, membahas kelas 7 membahas mengenai menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis dalam Islam. Kemudian untuk KD kelas 8 di poin 4.1, di situ yaitu mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran, surat pendek pilihan. Kemudian untuk kompetensi dasar kelas 9 di KD 4.1, di sini yaitu mempraktikkan hukum bacaan mad lazim mukhafaf hilmi, mad lazim musakol hilmi, mad lazim musakol harfi, dan mad lazim mukhafaf harfi dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian pada presentasi yang selanjutnya saya serahkan kepada presenter yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi Lutfi Zen, NIM T2018-1063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menganalisis materi Quran Hadis kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah. Di sini saya mengambil sumber dari buku paket yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Di buku paket ini dijelaskan bahwasanya dalam kelas 7 ini dibagi menjadi 2 semester, dan setiap semester itu 3 bab. Jadi semester pertama itu ada 3 bab, kemudian semester 2 ada 3 bab. Bab pertama dalam materi Kurdis kelas 7 Madrasah Tsanawiyah ini membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kemudian sebabnya terdiri atas Al-Quran, kemudian di dalamnya terdapat pengertian Al-Quran, ada nama-nama lain Al-Quran, dan juga fungsi Al-Quran. Kemudian juga subbab selanjutnya itu hadis. Di situ terdapat pengertian hadis, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan juga fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Kemudian dalam bab 1 ini juga terdapat beberapa sumber dalil atau ayat dan hadis. Di sini terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 2, kemudian ayat 83, ayat 183, dan juga ayat 185. Kemudian ada Quran surah Al-Hijr ayat 87, Quran surah Al-Isra ayat 88, kemudian ada Quran surah Al-Furqan ayat 1, kemudian ada Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Terus kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari, ada 3 kali disebutkan dalam bab ini. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, kemudian juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan juga ada hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang terakhir adalah Quran surah An-Nahl ayat 44. Kemudian lanjut ke bab kedua. Pada semester pertama ini, bab kedua menjelaskan tentang judulnya adalah merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Kemudian dalam bab ini terdapat beberapa materi atau subbab. Yang pertama yaitu isi kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian di dalamnya terdapat 7 fenomena alam yang menakjubkan. Kemudian yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua atau yang B itu isi kandungan Quran surah Al-Imran
ayat 190. Kemudian isinya terdapat materi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebabnya yaitu isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian dalam bab ini terdapat beberapa sumber dalil atau hukum. Yang pertama yaitu Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian ada Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 15. Dan juga ada hadis riwayat Muslim. Kemudian ada Quran surah Al-Imran ayat 190. Kemudian juga ada hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga ada Quran surah Al-Fussilat ayat 46. Lanjut ke bab 3. Dalam bab 3 ini menerangkan tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Kemudian sebabnya adalah ada isi kandungan Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. Kemudian di dalamnya terdapat isi atau materi tentang janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap orang dermawan. Kemudian juga ada isi kandungan hadis Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian sebab kedua yaitu ada isi kandungan Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11 yang di dalamnya terdapat materi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang kikir atau bakhil. Kemudian juga isi kandungan hadis Muslim dari Jabir. Kemudian dalam bab 3 ini terdapat beberapa sumber. Di antaranya adalah Quran surah Saba ayat 39. Kemudian ada Quran surah Al-Qasas ayat 83, ada Quran surah Al-An'am 110, Quran surah Luqman ayat 13, kemudian ada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, kemudian ada Quran surah Al-Imran ayat 180, ada hadis riwayat Abu Daud, dan terakhir ada Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Kemudian dalam bab 4 yaitu menginjak ke semester 2 bab 4. Di sini pada semester 2 ini bab pertama yang dibahas adalah mengenai memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Jadi terkait dengan masalah-masalah tajwid. Kemudian lebih khusus lagi yaitu tentang mad tabi'i, kemudian tentang mad wajib mutasil yang merupakan pembagian dari mad far'i. Kemudian juga membahas mad jaiz munfasil yang juga pembagian dari mad far'i. Kemudian dalam bab 4 ini terdapat beberapa sumber hukum atau sumber dalil. Di antaranya ada Quran surah Al-Kautsar ayat 108, Quran surah Al-Muzammil ayat 4, kemudian ada Quran surah Ad-Duha ayat 3, ada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, kemudian juga ada surah Al-Kafirun ayat 4 dan hadis riwayat Bukhari, kemudian An-Nasa'i, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan juga bab 5. Bab 5 di sini membahas mengenai terhapus kesalahanku karena Allah, karena Dia Maha Pengampun. Jadi di sini dalamnya terkandung subbab atau materi yang menjelaskan tentang isi kandungan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kemudian di dalamnya terdapat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab kedua ada isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang di dalamnya terkandung materi besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada sebab isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang terkandung di dalamnya mengenai materi salat dan sabar. Kemudian dalam bab 5 ini juga terdapat beberapa sumber dalil atau ayat atau hadis. Di antaranya adalah ada Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10, kemudian ada hadis riwayat At-Tirmizi, At-Tabrani, kemudian Quran surah At-Tin ayat 4, ada hadis riwayat Anas bin Malik dan Ibnu Jarir, kemudian Quran surah Az-Zumar ayat 53, kemudian ada surat Al-Furqan ayat 70, kemudian ada hadis riwayat Muslim nomor 2242. Kemudian juga di sini terdapat Quran surah At-Taubah ayat 104, kemudian ada Quran surah An-Nisa 110.
dan juga ada Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Kemudian bab terakhir pada semester 2 atau bab 6. Bab 6 di sini menjelaskan mengenai menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Kemudian di dalamnya terkandung subbab yang A, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan yang di dalamnya terdapat materi indahnya sabar dan syukur. Kemudian yang B, isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas yang di dalamnya terkandung materi pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. Kemudian juga yang C, mengenai isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Di sini menjelaskan tentang mengharap pahala dari setiap musibah. Kemudian dalam bab 6 ini terdapat beberapa sumber dalil. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, kemudian ada Quran surah Luqman ayat 31, hadis riwayat Tirmizi, kemudian dari Abdullah bin Abbas Quran surah Al-Baqarah ayat 153, kemudian juga ada Quran surah Al-Insyirah ayat 5, ada kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kemudian ada Quran surah Al-Insyirah ada ayat 5, kemudian Quran surah Asy-Syura ayat 30. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas analisis materi Kurdis kelas 7 Madrasah Sanawiyah ini. Mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhammad NIMT 2018-1051 NIMT 2018-1051. Saya di sini akan menjelaskan analisis materi kelas 8 MTS dari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, analisis materi pada Al-Quran Hadis di kelas 8 MTS di sini yang pertama terbagi menjadi 6 bab. Nah, yang pertama yaitu bab pertama adalah bab tajwid. Yang dijelaskan itu adalah yang pertama mat iwad, yang kedua adalah mat lain, yang ketiga adalah mat arid ilisukun. Untuk bab yang kedua yaitu bab tentang infak dan sedekah. Nah, bab tentang infak dan sedekah sini subbabnya itu yang pertama adalah pengertian daripada infak, yang kedua adalah pengertian daripada sedekah. Nah, selanjutnya disambungkan dengan isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Yang kedua adalah disambungkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Yang ketiga disambungkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Untuk bab yang ketiga yaitu bab iman dan bab amal soleh. Nah, bab iman dan bab amal soleh di sini untuk materi kelas 8 semester 1. Nah, ini bab 3 masih termasuk semester 1. Yang pertama yaitu hadis riwayat dari Bukhari Muslim. Nah, di sini bisa dikatakan muttafaqun alaih. Nah, hadis riwayat tersebut dianalisis lalu disambungkan dengan iman dan amal soleh. Yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bab yang keempat masuk pada semester kedua yaitu kembali lagi ke seperti bab pertama, bab awal yaitu bab tajwid. Nah, bab tajwid di sini yang dijelaskan adalah mat silah qasiroh dan mat silah tawilah. Yang selanjutnya adalah mat badal, yang selanjutnya adalah mat tamkin, yang selanjutnya adalah mat far'i. Yang selanjutnya adalah bab kelima. Bab kelima di sini hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Di sini adalah menghindari cara hidup tersebut. Nah, cara hidup tersebut dijelaskan dengan dalil yang disambungkan dengan Quran surat Al-A'la ayat 14-19, yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan yang terakhir adalah surat Ali Imran ayat 124.
48. Nah, untuk subbab yang pertama tadi yaitu hidup materialistik dan hedonis serta konsumtif. Nah, di situ dijelaskan cara menghindari serta hikmah menghindari daripada gaya hidup tersebut. Nah, gaya hidup tersebut di sini diharapkan peserta didik dapat menerapkannya di dalam kesehariannya. Yang selanjutnya yaitu bab yang terakhir adalah bab 6. Nah, bab 6 di sini adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, keseimbangan dunia dan akhirat di sini berarti bekerjalah seperti engkau besok belum mati, dan beribadahlah seperti besok engkau mati. Jadi di sini diharapkan bahwa para peserta didik dapat menyeimbangkan antara hidup di dunia, menyeimbangkan antara amal di dunia dan amal di akhirat. Nah, maksudnya amal di dunia dan amal di akhirat di sini berarti peserta didik ketika dia mengejar dunia, dia juga bersungguh-sungguh. Ketika dia mengejar akhirat, dia juga bersungguh-sungguh. Jadi seimbang antaranya dunia dengan akhirat. Nah, untuk dalil yang dihubungkan yaitu hadis riwayat Muslim yang selanjutnya, yang pertama itu hadis riwayat Muslim yang disambungkan dengan yang berasal dari Abu Hurairah, yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim berasal dari Mustaurid tersebut. Jadi itulah analisis dari materi kelas 8 MTS mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jika ada salah kata, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Mustafa, NIM T2018-1089. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan penjelasan daripada pemateri sebelumnya. Di sini saya kebagian tentang merinci materi kelas 9 pada MTS mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pada kelas 9 ini terdiri dari 6 bab yang akan dipelajari oleh para siswa-siswi. Untuk bab pertama di sini berisi tentang fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Itu judul bab pada bab pertama. Sedangkan materi yang ada dalam bab pertama tersebut yaitu tentang yang pertama mad lazim mukhaffaf ilmi, yang kedua mad lazim mukhaffaf harfi, yang ketiga mad lazim musaqal harfi, dan yang terakhir yaitu mad lazim musaqal kilmi. Itu materi yang akan dipelajari pada bab pertama. Sedangkan ayat yang digunakan atau dipelajari oleh peserta didik yaitu ayat Quran surah Az-Zumar 64, Quran surah Ar-Rahman 39, dan Quran surat An-Nasr 34, dan Quran surat Al-Fajr. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, peserta didik akan mempelajari dengan judul bab meraih berkah dengan sikap jujur dan dengan dalam muamalah. Yaitu materi yang akan dikaji oleh peserta didik. Yang pertama Quran surah Al-Mutaffifin 83 ayat 1 sampai 17. Yang kedua Quran surah Al-An'am ayat 1 sampai 2. Dan yang ketiga konsep jujur dalam muamalah. Untuk bab selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu dengan judul bab menggapai keberkahan hidup dengan jujur dan dalam muamalah. Yaitu di sini peserta didik diarahkan untuk mempelajari atau menelaah tentang
Hadis yang digunakan yaitu yang pertama hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang kedua hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Yang ketiga konsep jujur dalam bermuamalah. Kemudian yang keempat, setelah melalui 3 bab kita masuk kepada penilaian akhir semester. Nah, setelah penilaian akhir semester, itu lanjut kepada bab 4. Nah, pada bab 4 ini peserta didik akan belajar dengan judul bab menempatkan bacaan gharib dalam Al-Qur'an membentuk sikap cermat. Nah, pada bab 4 ini materi yang dibahas yang pertama imalah, yang kedua ismam, yang ketiga tashil, yang keempat nakli, yang kelima mat atau qasar. Nah, dan surat atau ayat yang digunakan yaitu Quran surat Hud ayat 41 sampai 43. Kemudian untuk bab 5 peserta didik mempelajari materi dengan judul bab semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Yaitu materi yang dipelajari Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Yang nomor 2 Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga konsep ilmu dalam agama Islam. Dan ayat yang dipelajari sama dengan materi yang dipelajari. Dan yang bab ke-6 peserta didik mempelajari dengan judul bab pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Di sini materi lebih menekankan kepada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah dan Sofwan bin As'al al-Muradi. Nah, itu untuk bab terakhir. Kemudian setelah peserta didik melewati bab demi bab, kemudian dilaksanakan dengan UTS. Nah, kemudian setelah melewati bab terakhir atau mempelajari bab terakhir, maka peserta didik akan mengikuti ujian-ujian seperti penilaian akhir tahun. Nah, itu bab-bab yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas 9 pada MTS mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.